Chen Xiang samar-samar merasa bahwa hilangnya beberapa murid lembah Icewin yang luar biasa ada hubungannya dengan Elder Pan ini. Namun, Penatua Pan ini sangat prihatin dengan Leng Yulan, karena ketika dia berbicara, hal pertama yang dia tanyakan adalah situasi Leng Yulan saat ini. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak berterima kasih. Penatua Pan kembali ke kursinya, jika bukan karena Anda, saya pasti sudah mati. Barang yang baru saja kamu berikan padaku, bahkan jika aku pergi ke alam surga, aku mungkin tidak bisa mendapatkannya. Anda jelas tahu tentang situasi saya, mengapa Anda masih membantu saya? Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu akan tahu di masa depan, kata Shen Xiang. Jika kamu tidak mengaku padaku, aku tidak akan nyaman memberitahumu hal penting seperti itu, kata Penatua Pan. Shen Xiang juga duduk, dan tertawa, mengapa kamu tidak mengatakannya dulu? Aku juga mengkhawatirkanmu. Meskipun aku memberimu buah panjang umur untuk dimakan, bukan berarti aku sepenuhnya mempercayaimu. Ketika Penatua Pan mendengar 3 kata, buah panjang umur, jantungnya berdetak kencang. Dia mengira itu adalah buah roh tingkat tinggi yang dapat meningkatkan umur seseorang, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu sebenarnya adalah buah abadi seperti buah panjang umur. Namaku Pan Yunlan, dan aku adalah pengikut kultus iblis ilahi. Kata-kata Elder Pan sangat mengejutkan Shen Xiang. Sebelumnya, ketika dia datang ke lembah angin es, Sue Xianxian telah memperingatkannya untuk memperhatikan kultus iblis ilahi. Saat itu, dia merasa aneh dan hanya merespon, namun dia tidak menyangka kalau itu sebenarnya ada hubungannya dengan kultus iblis ilahi. Pendiri kultus iblis ilahi adalah seorang pria yang telah menguasai jalan ilahi dan jalan iblis. Dia menyebut dirinya budak surgawi dan berspesialisasi dalam membunuh orang-orang dengan bakat luar biasa. Sue Xianxian dan Leng Yulan termasuk dalam kategori orang ini, tetapi ada murid dari kultus iblis ilahi di sisi mereka. Niat membunuh Shen Xiang segera melonjak, belati kaisar iblis telah muncul di tangannya. Seperti yang diharapkan, kamu tahu tentang kultus iblis ilahi. Di dunia surga kekaisaran baru, tidak banyak orang yang tahu tentang kultus iblis ilahi. Pan Yunlan juga sangat terkejut dengan reaksi Shen Xiang, tapi dia berpura-pura tenang. Sebelumnya, Dongfang Jing dan ayahnya pernah bertemu dengan seorang murid kultus iblis ilahi di atas alam suci dan saat itulah Dongfang Lingyun meninggal. Apakah kamu ada hubungannya dengan hilangnya murid-murid Icewin Valley yang luar biasa itu? Shen Xiang bertanya dengan dingin. Pan Yunlan tidak langsung menjawab, tetapi mencibir, kamu pikir kamu bisa membunuhku? Kamu seharusnya bertanya padaku kapan aku bergabung dengan kultus iblis ilahi. Apakah kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu? Shen Xiang mencibir. Saya dapat memberitahu Anda, saat ini di dunia surga kekaisaran baru, Raja Abadi itu tidak diizinkan untuk bergerak, jadi kekuatan saya saat ini dianggap sangat kuat di sini. Jika kamu mengira aku belum melewati 9 kesengsaraan nirwana, maka kamu salah. Pesona dewasa Pan Yunlan dipenuhi dengan kebanggaan. Dia benar-benar tidak punya niat untuk membunuh Shen Xiang. Sekarang, Shen Xiang juga merasa wanita di depannya ini sangat rumit. Shen Xiang mendengus, lalu menurutmu apa kekuatanku? Wanita sombong, karena aku berani menyelamatkanmu, aku memiliki kekuatan untuk menahanmu. Mata Pan Yunlan tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu, menyebabkan Shen Xiang diam-diam terkejut. Dia dengan cemas mengedarkan energinya dan bersiap untuk bertarung. Cahaya ungu di mata indah Pan Yunlan tiba-tiba menghilang, dan dia benar-benar terkikik. Anak kecil, jangan terburu-buru. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan menjadi anak nakal. Anda baru saja melewati 7 kesengsaraan nirwana, apakah saya benar? Aku hanya tidak mengerti bagaimana kamu mendapatkan kepercayaan Yulan. Dia dapat mempercayakan masalah sebesar itu kepada Anda, dan Anda memiliki beberapa keterampilan. Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Di usia yang begitu muda, Anda sudah memiliki buah panjang umur. Apalagi ketenangan ini tidak sesuai dengan usia Anda,
Yang mengejutkan Pan Yunlan adalah Shen Xiang sebenarnya masih sangat tenang, dan tidak terkejut bahwa dia telah melihat kekuatannya. Kata-kata Pan Yunlan membuat Shen Xiang merasa lebih nyaman, dia masih sedikit khawatir wanita ini akan memahami dirinya sepenuhnya, tetapi dia hanya melihat kekuatan ki bawaannya. Wajah Pan Yunlan tiba-tiba menjadi dingin, dan berkata dengan serius, "Anak muda, aku tahu kamu mengkhawatirkan Yulan, tapi aku jamin bahwa aku tidak akan pernah melakukan apapun yang mengecewakannya. Aku selalu melindungi dia dan Sue Xianxian. Sedangkan untuk urusan kultus iblis ilahi, lebih baik kamu tidak tahu banyak tentangnya. Mari kita akhiri masalah hilangnya murid-murid itu di sini." Sebelumnya, Sue Xianxian telah mengingatkan Shen Xiang untuk memperhatikan kultus iblis surgawi, jadi dia merasa Sue Xianxian sudah mengetahui sesuatu. "Apakah Sue Xianxian dan Leng Yulan juga tahu tentang kamu dan kultus iblis ilahi?" Shen Xiang bertanya. Xianxian tahu sedikit. Meskipun dia terlihat seperti peri dunia lain, dia tidak keras kepala seperti Yulan. Bahkan jika dia berada di negara surgawi senjata ilahi, dia tahu banyak tentang masalah ini di sini. Sebelumnya, dia diam-diam telah mengirim orang untuk menyelidiki, dan dia bahkan menangkap seorang murid dari kultus iblis ilahi. Tapi dia tidak mendapatkan apapun dari murid itu. Wajah Pan Yunlan menunjukkan ekspresi kekaguman, apa yang dia lakukan di luar dugaanku. Suatu kali, dia bertanya padaku tentang pemujaan iblis, dan pada saat itu, aku bilang aku tidak tahu, tapi dia pasti sudah mengetahui sesuatu. Kamu bisa kembali. Singkatnya, masalah ini tidak dilakukan oleh Istana Dewa Api, kata Pan Yunlan. Shen Xiang tidak pergi. Dia berdiri di sana dan dengan lembut menyentuh belatinya. Kata demi kata, dia berkata dengan serius, "Saya harus sepenuhnya menjamin keselamatan Sue Xianxian dan Leng Yulan. Mereka sangat mempercayaimu, tapi kamu berada dalam bahaya. Entah aku membunuhmu atau mencari tahu apa yang terjadi padamu, atau aku tidak akan pergi. Jangan paksa saya menggunakan kekerasan." Wajah Pan Yunlan sangat tenang. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata, "Kalau begitu datang dan bunuh aku, hidupku diberikan kepadaku olehmu. Kamu bisa mengambil kembali kehidupan yang kamu berikan padaku, tapi kamu tidak bisa memaksaku untuk mengatakan sesuatu yang tidak bisa aku katakan. Datang dan bunuh aku." Pan Yunlan benar-benar tidak punya niat untuk melawan. Dari matanya terlihat bahwa kematian bukanlah apa-apa baginya. Shen Xiang berdiri di sana tanpa bergerak. Dia yakin bahwa dia bisa dengan mudah berjalan mendekat dan memenggal kepala Pan Yunlan, tapi dia pasti tidak akan tahu tentang kultus iblis ilahi. Dia juga tidak akan tahu alasan di balik hilangnya murid-murid luar biasa itu. Berjalanlah dan berpura-pura membunuhnya. Long Sui tiba-tiba berkata, "Saya merasa ada seorang pria yang bersembunyi di dekat aula ini, dan dengan cermat mengamati situasi di sini. Jika Anda berpura-pura bergerak, Anda mungkin bisa memancing orang itu keluar." Shen Xiang dengan cepat memikirkan sesuatu. Kultus iblis ilahi adalah kekuatan yang sangat besar dan misterius, dan sekarang setelah menyebar ke dunia surga kekaisaran baru, pastinya bukan hanya satu orang, tapi sekelompok orang. Baiklah kalau begitu, kamu sudah mati. Pan Yunlan juga merasakan ki, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia berteriak putus asa, "Jangan bunuh dia." Namun, perkataan Pan Yunlan tidak dapat menghentikan orang yang bertekad untuk membunuh. Tubuh Shen Xiang telah ditusuk oleh pedang berwarna merah darah, dan darah segar menetes ke tanah. Orang ini tahu terlalu banyak, dia harus mati. Kamu sudah menjadi anggota kultus iblis ilahi, jika bukan karena kamu masih berguna, aku pasti sudah membunuh kedua gadis kecil itu sejak lama, dan membiarkan mereka benar-benar mati. Dengarkan baik-baik, kamu beruntung bisa selamat, ini pasti karena pemujaan iblis kita, itu tidak ada hubungannya dengan orang ini. Orang yang tiba-tiba muncul adalah seorang pria besar berjanggut berpakaian putih, dengan penampilan biasa saja, dia mencabut pedang yang telah menembus dantian Shen Xiang, membuat Shen Xiang terbaring di tanah, dan dengan keras menginjak perut Shen Xiang, menyebabkan potongan daging terciprat. Jika Anda cukup beruntung untuk bertahan hidup,
jangan berharap mati begitu saja, bahkan jika kamu mati, kamu tetaplah hantu dari kultus iblis ilahi." Saat kata hantu diucapkan, dantian pria berukuran besar itu tiba-tiba tertusuk dari belakang. Pan Yunlan yang sedang menghadap pria berukuran besar itu melihat sebuah tangan memegang belati, menembus perut pria berukuran besar itu. Belati itu adalah yang dipegang Shen Xiang di tangannya sepanjang waktu. Namun, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa dantian Shen Xiang telah ditusuk oleh pedang, dan setelah kehilangan kekuatannya, dia dengan kejam diinjak menjadi pasta daging oleh pria berukuran besar. "Karena kamu berkata begitu, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya menjadi hantu dari kultus iblis ilahi." Tangan Shen Xiang yang lain telah memadatkan energi api yang sangat kuat, menyatu dengan kekuatan naga yang kuat dan kekuatan tubuh sage surgawi. Dia menyerang punggung pria berukuran besar itu. Sedikit getaran menyebabkan gunung es melepaskan banyak salju, dan tubuh pria berukuran besar itu juga berubah menjadi abu di telapak tangan. Seperti apa sebenarnya rupa orang ini? Aku bahkan belum pernah melihatnya sebelum dia dibunuh olehku. Mungkin dia orang yang kubicarakan sebelumnya. Shen Xiang meniup debu dari tangannya, dan tubuhnya yang berubah di tanah juga berangsur-angsur menghilang. "Kamu, Pan Yunlan ambruk di kursi, seharusnya aku sudah menebak siapa kamu sejak lama." Seperti yang diharapkan, bahkan segel yang dapat menekan Raja Abadi di Istana Dewa Api tidak dapat menjebakmu. Pan Yunlan telah mendengar Leng Yulan dan Sui Xianxian berbicara banyak tentang Shen Xiang. Dia bisa dikatakan sangat akrab dengan Shen Xiang, tapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa sikap Liu Menger terhadap Shen Xiang, meskipun dia telah menyembunyikannya dengan baik, dia telah menyaksikan Liu Menger tumbuh dewasa, jadi dia tidak bisa menyembunyikannya darinya. Bahkan jika Sui Xianxian dan yang lainnya tidak mengatakan apapun, seluruh dunia surga kekaisaran baru akan dipenuhi oleh mereka. Sebelumnya, Sui Xianxian dan Leng Yulan telah berjanji padanya bahwa mereka akan membantunya meminta beberapa pil kepada Chen Xiang untuk memperpanjang umurnya. Hari ini, Pan Yunlan akhirnya melihat pria legendaris ini. Seperti yang diharapkan, reputasinya memang layak diterima. Seorang murid dengan kekuatan yang layak dalam kultus iblis ilahi langsung dibunuh oleh Shen Xiang, tetapi budidaya Shen Xiang hanya pada tingkat kesengsaraan nirvana. Apakah kamu juga mengolah jalan ketuhanan? Apa yang kamu gunakan tadi seharusnya adalah kemampuan ketuhanan dari jalan ketuhanan. Pan Yunlan menghela nafas dan bertanya. Shen Xiang tidak menjawab, ini adalah salah satu rahasia besarnya. Dia bertanya, sekarang, Anda dapat memberitahu saya tentang hubungan Anda dengan kultus iblis ilahi. Jika perlu, saya ingin memberantas kultus iblis ilahi dari dunia surga kekaisaran baru. Aku telah dicap dengan jejak spiritual dari kultus iblis ilahi. Jika aku mengatakannya dengan lantang, aku akan mati. Jika kamu benar-benar ingin tahu, maka aku akan mengatakannya. Bagiku, kematian mungkin merupakan suatu bentuk kelegaan. Pan Yunlan memandang Shen Xiang dengan sepasang mata tak bernyawa, sepertinya dia benar-benar ingin mati. Apakah karena dia dikendalikan oleh kultus iblis ilahi? Shen Xiang bertanya. Pan Yunlan menganggukkan kepalanya, ini bukan niat awal saya, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan keinginan saya, jika ini terus berlanjut, bahkan jika tidak ada yang membunuh saya akan tetap bunuh diri, jika tidak saya pasti akan melakukan sesuatu yang akan mengecewakan kedua gadis kecil itu. Alasan kenapa aku bisa hidup sampai hari ini adalah karena Ibu Menger menerimaku saat itu dan mengizinkanku tinggal di lembah Ichewin. Shen Xiang tidak menunggu sampai dia selesai berbicara. Dia mengulurkan tangannya dan menekannya di kepalanya, pada saat yang sama menuangkan sejumlah besar kekuatan suci ke dalamnya. Jangan melawan, aku akan mencoba dan melihat apakah aku bisa membantumu menyingkirkan benda itu. Kata Shen Xiang. Tolong jangan lakukan itu, jika jejak spiritual ini hilang, para ahli dari kultus iblis ilahi akan segera datang. Pan Yunlan segera menggunakan pikirannya untuk mencegah kekuatan ilahi Shen Xiang memasuki lautan kesadarannya. Untung mereka ada di sini, jadi aku tidak perlu menemukannya.
Shen Xiang mengerutkan kening, jika Anda terus melawan, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Lupakan. Pan Yunlan menghela nafas, seluruh tubuhnya rileks. Seperti yang diharapkan, Shen Xiang menemukan jejak spiritual di lautan kesadarannya, tetapi jejak spiritual itu ada di tubuh seorang gadis yang tampaknya berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Di dalam lautan kesadaran Pan Yunlan, sudah ada jiwa dewa, dan bahkan telah tumbuh hingga usia beberapa tahun. Jejak spiritual berada tepat di antara alisnya, dan itu tampak seperti bayangan telapak tangan yang sangat kecil, bergantian antara hitam dan putih. Naga nakal kecil, adakah cara untuk menyingkirkan benda itu? Shen Xiang bertanya. Ya, tapi aku harus mengendalikan kekuatan sucimu. Serahkan padaku. Long Sui juga memata-matai lautan kesadaran Pan Yunlan. Dia memahami jiwa dewa dengan sangat baik. Long Sui juga melepaskan kekuatan sucinya yang sangat kuat dan menyatu dengan milik Shen Xiang, menyelimuti jiwa dewa di dalam lautan kesadaran Pan Yunlan. Ah, Pan Yunlan tiba-tiba berteriak, tetapi diikat oleh Shen Xiang dengan tanaman merambat air. Bertahanlah, selama kamu bisa menahannya, kamu akan bisa menyingkirkan kultus iblis ilahi. Saya akan mengurus sisanya. Shen Xiang berteriak, menyebabkan Pan Yunlan, yang sangat kesakitan hingga seluruh tubuhnya bergerak-gerak dan menjerit, melepaskan gelombang kekuatan untuk menahan rasa sakit. Tidak berlangsung lama, hanya membutuhkan waktu 2 jam lebih sedikit untuk menyelesaikannya. Jejak spiritual telah dipisahkan dan dihancurkan oleh Long Sui, dan Pan Yunlan sudah pingsan. Kultus iblis ilahi ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Jiwa ilahi ini seharusnya dipelihara oleh kultus iblis ilahi untuknya, dan kibawaan di tubuhnya secara bertahap memupuk energi iblis. Tampaknya tidak akan lama lagi dia bisa benar-benar melangkah ke jalur para dewa dan iblis, dan menjadi murid sejati dari kultus iblis ilahi. Kata Long Sui, sepertinya aku harus menangkap pria yang membantunya mengasuh jiwa dewanya. Kalau aku bisa mendapatkan metode mengasuh jiwanya ini, hehe. Shen Xiang tertawa. Dia akan bertarung dengan orang-orang dari kultus iblis ilahi segera, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang orang-orang dari kultus iblis ilahi. Orang yang dibunuhnya sebelumnya meninggal terlalu cepat, dan dia tidak mendapatkan banyak informasi berguna darinya. Satu-satunya hal yang dia tahu sekarang adalah bahwa para murid kultus iblis ilahi semuanya mengembangkan cara ilahi dan memiliki jiwa ilahi. Setelah Pan Yunlan tinggal di dalam selama lebih dari 2 jam, dia membuka pintu batu dan berjalan keluar sendiri. Saat ini, kulitnya sangat bagus. Apakah semua baik-baik saja? Shen Xiang menunggu dengan tidak sabar di luar, karena dia memiliki banyak hal untuk ditanyakan kepada Pan Yunlan, yang semuanya berhubungan dengan kultus iblis ilahi. Aku sudah jauh lebih baik sekarang. Jika ada yang ingin kau tanyakan, tanyakan saja. Aku bisa menceritakan semuanya padamu sekarang. Pan Yunlan mengangguk, dan membawa Shen Xiang ke aula kecil yang elegan. Kamu baru saja mengatakan bahwa orang-orang dari kultus iblis ilahi akan datang. Kekuatan macam apa yang mereka miliki? Apakah mereka sangat kuat? Shen Xiang ingin mengajukan banyak pertanyaan, tetapi ketika dia melihat betapa gugupnya Pan Yunlan terhadap murid-murid kultus iblis ilahi, dia merasa akan lebih baik untuk terlebih dahulu memahami beberapa hal tentang kultus iblis ilahi agar bisa akan lebih nyaman baginya untuk bergerak nanti. Mereka semua berada di tahap akhir dari alam abadi, tetapi jiwa ilahi mereka sangat kuat, sehingga tidak mudah untuk dihadapi. Mereka semua adalah orang-orang yang telah berhasil membudidayakan iblis, jadi ketika mereka menggunakan seni iblis dan kemampuan ilahi bersama-sama, mereka sangat kuat. Pan Yunlan sudah mengetahui bahwa Shen Xiang juga seorang kultivator, dan sangat kuat dalam hal itu. Hanya saja dia tidak tahu tingkat jiwa dewa Shen Xiang yang telah dicapai, jika tidak, dia tidak akan bisa membantunya menghilangkan stigma dewa dan iblis. Jika hanya seperti ini, Shen Xiang tidak terlalu khawatir. Seni bela diri penakluk iblisnya dapat menangani penggarap iblis, dan dalam hal cara ilahi, dia merasa tidak ada yang bisa mengalahkan Long Sui. Ketika saatnya tiba, dia akan membiarkan Long Sui mengambil tindakan.
Shen Xiang tiba-tiba menantikan kedatangan para ahli dari kultus iblis ilahi, karena dia sudah lama ingin bertarung dengan beberapa ahli yang juga mengembangkan cara ilahi. Di mana murid-murid terkemuka dari lembah angin es? Bagaimana mereka bisa hilang? Shen Xiang bertanya, ini tujuannya datang ke sini, untuk memperjelas masalah ini. Sebelumnya, dia curiga bahwa Istana Dewa Api yang melakukannya, dan khawatir kekuatan Istana Dewa Api akan meresap ke dalam. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Pan Yunlan berkata, saya mengirim seseorang untuk membunuhnya secara diam-diam. Apa? Chen Xiang mengerutkan kening, dan memikirkan sesuatu. Mungkinkah beberapa murid lembah angin es ini telah bergabung dengan kultus iblis ilahi? Itu benar. Pan Yunlan mengeluarkan pedang panjang yang sepertinya terbuat dari es. Itu memancarkan aura dingin yang pekat, dan dia dengan hati-hati menyekanya. Meskipun aku telah bergabung dengan kultus iblis ilahi, aku pasti tidak akan melakukan apapun yang akan mengecewakan kedua gadis itu, tetapi murid lainnya mungkin tidak. Kalian sudah mengetahui alasan keberadaan kultus iblis ilahi, dan sekarang kultus iblis ilahi telah menyusup ke tempat ini. Target mereka adalah Xian-Xian dan Yulan, dan beberapa orang itu adalah orang-orang yang paling dipercaya oleh Yulan dan Xian-Xian. Mereka semua adalah orang-orang yang telah mendapatkan persetujuan mereka, dan mungkin akan mengambil alih lembah angin es di masa depan. Pan Yunlan berkata dengan wajah dingin, alasan mengapa saya bergabung dengan kultus iblis ilahi adalah karena saya dipaksa. Pada saat itu, mereka menggunakan beberapa murid itu untuk mengancam saya, dan mereka juga berjanji kepada saya bahwa mereka tidak akan terlalu membatasi saya, dan mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Xian-Xian dan Yulan. Pada saat itu, aku masih belum tahu kalau bocah-bocah itu berkolusi dengan kultus iblis ilahi, dan aku merasa umurku hampir habis. Untuk dapat menggunakan hidup saya sendiri untuk menyelamatkan beberapa murid yang luar biasa sudah sepadan. Hal ini membuat Shen Xiang sedikit terkejut. Beberapa murid luar biasa yang meninggal sebenarnya bergabung dengan kultus iblis ilahi lebih awal dari Pan Yunlan. Kesetiaan Pan Yunlan terhadap lembah Ichewin juga membuat Shen Xiang diam-diam memujinya. Mereka semua bergabung dengan sukarela, karena mereka tidak bisa menahan godaan dari kultus iblis ilahi. Awalnya, saya berencana untuk bergabung dengan kultus iblis ilahi terlebih dahulu dan menyelamatkan beberapa murid itu. Ketika saatnya tiba, saya akan binasa bersama orang-orang dari kultus iblis ilahi, tetapi kemudian, saya mengetahui bahwa murid tersebut juga berasal dari kultus iblis ilahi, jadi saya mengirim orang untuk membunuh mereka. Karena jika aku secara pribadi mengambil tindakan, itu sama saja dengan mengkhianati kultus iblis ilahi. Merek dewa dan iblis itu akan membuat hidupku seperti neraka, tapi jika aku mengirim seseorang untuk membunuh mereka, itu akan baik-baik saja. Kapan ini terjadi? Jiwa ketuhanan Anda seharusnya telah dipupuk selama jangka waktu tertentu, jika tidak, mustahil bagi Anda untuk mencapai tingkat ini. Shen Xiang bertanya, 9 tahun. Pada saat itu, kamu baru saja disegel, dan beberapa murid itu baru saja terbunuh, karena aku sudah merasakan bahwa mereka sedang bersiap untuk mengambil tindakan. Saat ini, Pan Yunlan sangat berterima kasih kepada Shen Xiang. Jika bukan karena kemunculan Shen Xiang yang tiba-tiba, dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan sekarang, karena bahkan jika dia mati, kultus iblis ilahi masih akan menyerang Sui Xian-Xian dan Leng Yulan. Tapi sekarang berbeda. Dia dianggap telah melihat kemampuan Chen Xiang, dan lebih memahami Chen Xiang. Meskipun dia masih muda, dia sekuat rumor yang beredar, dan bahkan lebih tak terduga dari rumor yang beredar, seperti masalah mengembangkan jalan ilahi. Wajah Shen Xiang menjadi sangat dingin, wajahnya dipenuhi niat membunuh. Kultus iblis ilahi ingin membunuh Sui Xian-Xian dan Leng Yulan. Mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengannya, dia pasti tidak bisa memaafkan kultus iblis ilahi ini. Aku akan merahasiakan masalah kamu membunuh murid-murid itu untuk saat ini. Tentu saja, bahkan jika kamu menjelaskannya kepada Yulan dan Xian-Xian, mereka tidak akan menyalahkanmu. Namun,
Aku merasa kamu perlu menjelaskan masalah ini kepada mereka secara tatap muka. Saat ini, mari kita musnahkan kultus iblis ilahi terlebih dahulu. Mereka adalah momok besar di dunia surga kekaisaran baru ini. Singkirkan kultus iblis ilahi di sini. Pan Yunlan mengungkapkan ekspresi terkejut, itu tidak mungkin. Kultus iblis ilahi terlalu kuat, sudah lumayan untuk bisa mengusir para ahli yang bergegas. Jika kita ingin memberantas sepenuhnya pemuja iblis ilahi, kita harus membayar harga yang sangat mahal, dan istana Dewa Api sedang mengincar kita dengan iri hati, kita tidak boleh membuang-buang waktu. Selama pihak lain tidak memiliki ahli tingkat Raja Abadi, Shen Xiang yakin bahwa dia dapat memberantas kultus iblis ilahi. Menurutnya, kultus iblis ilahi tidak seperti istana ilahi api, yang dapat mengikat banyak kekuatan besar untuk bergabung dengan mereka. Kultus iblis ilahi melakukannya sendirian, dan diam-diam hanya mengikat beberapa orang dari kekuatan lain, menggunakan trik untuk menghancurkan mereka dari dalam. Kultus iblis ilahi percaya bahwa mereka bersembunyi di kegelapan, melakukan sesuatu secara rahasia, dan tidak akan ditemukan oleh kekuatan yang kuat, sehingga mereka tidak akan diserang. Lebih jauh lagi, para murid kultus iblis ilahi semuanya mengembangkan dao iblis ilahi dan tahu cara menggunakan beberapa kemampuan ilahi, yang meningkatkan kekuatan tempur individu mereka. Oleh karena itu, kultus iblis ilahi tidak akan terlalu besar di Ditian saat ini, dan hal itu juga tidak diperlukan. Mereka hanya akan dihancurkan, karena kultus iblis ilahi mengkhususkan diri dalam membunuh orang-orang jenius, dan pada dasarnya setiap kekuatan memiliki beberapa orang jenius, jadi mereka harus melakukannya secara rahasia. Dia di sini. Long Shui mengirimkan transmisi suara ke Shen Xiang, seperti yang diharapkan. Dia adalah pria dengan jiwa yang sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan Anda dan saya, dia sedikit lebih lemah namun, budidaya mereka dalam dao iblis sangat kuat, mereka seharusnya menjadi penggarap iblis pada tahap awal, dan mereka yang mengembangkan cara ilahi di kemudian hari tidak dapat diabaikan. Shen Xiang segera berkata kepada Pan Yunlan, mereka ada di sini, kamu bisa pergi dan melihat mereka sekarang, aku akan bersembunyi di belakangmu, dan jika ada pertempuran besar di luar, itu tidak akan mempengaruhi lembah angin es. Pan Yunlan menganggukkan kepalanya, saya akan memberikan perintah untuk menutup seluruh lembah angin es dan mengaktifkan formasi pertahanan terkuat, lebih jauh lagi, tidak ada murid yang diizinkan keluar, tidak peduli apa yang terjadi di luar. Sampai saat ini, Pan Yunlan hanya bisa memilih untuk percaya pada Shen Xiang, dan percaya bahwa dia bisa menyelesaikan masalah yang membuatnya pusing. Setelah Pan Yunlan selesai mengatur urusan di lembah angin es, dia terbang keluar dari lembah angin es. Shen Xiang menyembunyikan dirinya dan diam-diam mengikuti di belakangnya. Elder Pan, teknik kultivasi yang Anda gunakan untuk mengembangkan jiwa ilahi Anda sangat berbahaya bagi Anda, dan akan menghabiskan sebagian besar umur Anda. Itu sebabnya ketika Anda melihat saya sebelumnya, Anda adalah seperti itu. Aku tahu itu, kultus iblis ilahi memberiku resep, selama aku mengikuti resepnya, aku bisa memperpanjang umurku sedikit, tapi metode itu terlalu tidak manusiawi, jadi aku hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saat Anda datang, Anda akan mampu menyelesaikan begitu banyak masalah sulit. Pan Yunlan mengagumi Shen Xiang dari lubuk hatinya. Setelah masalah ini selesai, saya akan memberikan Anda teknik kultivasi yang mengembangkan jalan ketuhanan. Jangan gunakan teknik budidaya asli, kata Shen Xiang. Di masa depan, Pan Yunlan ini pasti akan naik ke alam surga, dan pada saat itu, dia akan terus bersama Liu Menger dan yang lainnya, dan akan sangat membantu mereka. Oleh karena itu, dia pasti akan memberikan bantuan terbesar padanya, dan ini bukanlah masalah yang sulit baginya. Di hamparan salju putih yang luas, angin dingin bertiup, dan salju putih beterbangan di udara. Pan Yunlan dengan lembut mendarat di atas salju, dan di tengah salju, Ahna berjalan dengan anggun, rambut hitamnya yang dipenuhi vitalitas berkibar tertiup angin, dan dia,
yang mengenakan gaun hijau, bersinar dengan vitalitas, membuatnya terlihat sangat cantik di salju yang sunyi senyap ini. Wajahnya yang cantik dan dingin dipenuhi dengan keseriusan saat dia menatap dua sosok di depannya yang perlahan turun. Orang-orang yang dikirim oleh kultus iblis ilahi adalah dua orang, satu tua dan satu muda. Lelaki tua itu berwajah anak-anak dan berambut putih, serta mengenakan jubah putih, tampak seperti seorang ahli. Pemuda di sampingnya adalah seorang pemuda tampan, dan meskipun wajahnya muda dan lembut, matanya memancarkan perasaan yang sangat berbahaya. Ketika mereka melihat Pan Yunlan menjadi sangat muda dan memiliki kekuatan hidup yang begitu kuat, mereka semua terkejut. Ini karena mereka tahu umur Pan Yunlan sudah tidak banyak lagi, jadi dia tidak boleh terlihat seperti ini. Pan Yunlan, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Kami merasa merek dewa dan iblismu telah menghilang, apakah kamu sudah menghilangkannya? Lelaki tua itu berkata dengan suara dingin. Wajahnya masih dipenuhi amarah, dan energi iblis melonjak dari tubuhnya. Sepertinya dia akan melakukannya. Menyerang kapan saja. Kamu wanita, aku pikir kamu tidak akan mengikuti resep sebelumnya. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu menarik di usia yang begitu muda. Tuan muda ini memiliki banyak wanita di sisinya, tetapi sekarang tampaknya mereka semua sampah. Kembalilah bersama kami dan kami akan mencapmu lagi, juga, layani tuan muda ini untuk sementara waktu. Wajah pemuda itu dipenuhi senyuman jahat. Sepasang matanya yang dipenuhi hasrat jahat sangat membara, seolah bisa membakar Pan Yunlan menjadi abu. Setelah memakan buah panjang umur, Pan Yunlan mendapatkan kembali penampilan mudanya. Namun, dia sangat menawan dan genit. Banyak pria yang tidak memiliki perlawanan terhadap wanita seperti ini. Pan Yunlan berteriak dengan dingin, beraninya kamu, bocah jahat sepertimu, muncul di hadapanku membuatku merasa mataku kotor. Beraninya kamu menghina putra wakil pemimpin sekte kami, pelacur. Lelaki tua itu tiba-tiba menyerang dan dengan kejam menamparkan wajah giok Pan Yunlan. Kura-kura tua, jangan mengotori wajah cantik itu dengan tanganmu. Sen Xiang tiba-tiba muncul, memegang belati kaisar iblis di tangannya. Dia menebasnya seperti kilat, melepaskan ki iblis yang kuat yang menyelimuti langit, menyebabkan orang gemetar. Angin dan awan berubah warna. Lengan lelaki tua itu terpotong dari sikunya oleh belati Sen Xiang, darah mengalir keluar dan mewarnai salju menjadi merah. Jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya dengan tangan kotormu. Dia sudah cukup tersiksa olehmu. Suara Sen Xiang dingin dan dipenuhi amarah yang mengerikan. Belati di tangannya menelan lampu merah, ki iblis meraung, dan dengan tebasan yang keras, dia memotong salah satu tangan lelaki tua yang menyerangnya. Kamu, ini adalah senjata iblis surgawi, orang tua itu berkata dengan kaget. Kedua tangannya patah, dan darahnya bocor. Dia dengan cemas menutup pembuluh darahnya, tetapi serangan telapak tangan Sen Xiang yang mengamuk sepertinya memenuhi tubuhnya dengan udara, menyebabkan darah menyembur keluar dari tangannya yang terputus. Semua ini terjadi terlalu cepat, bahkan Pan Yunlan tidak menyangka Sen Xiang akan muncul begitu cepat, terlebih lagi, serangannya sangat ganas, dan dalam beberapa kedipan mata, dia telah memotong kedua tangan lelaki tua itu. Jangan terlalu sombong. Pemuda itu tidak lemah, dia bahkan lebih kuat dari lelaki tua itu. Dengan teriakan dingin, dia mengayunkan tinjunya, melepaskan ki iblis hitam pekat, lebih jauh lagi, itu juga mengandung kekuatan aneh, seolah-olah dia telah menggunakan kemampuan ilahi, membawa serangan mental yang sangat kuat. Melihat tinju datang ke arahnya, Sen Xiang segera meninju. Kamu seharusnya menjadi orang yang tidak terlalu sombong. Tinju Sen Xiang memadatkan kekuatan kuat di tubuhnya. Setelah menembus bola ki hitam, kekuatan suci pendekan iblis segera menyembur keluar, secara langsung memurnikan ki iblis menakutkan yang dilepaskan oleh pemuda tersebut. Pada akhirnya, kekuatan peleburan tulang yang diubah dari ki bawaannya menembus seluruh lengan pemuda itu, melelehkan semua tulang di dalamnya. Adapun kekuatan ilahi yang dikeluarkan oleh pemuda, Sen Xiang langsung mengabaikannya. Salah satu lengan pemuda itu kehilangan tulangnya dan langsung terkulai ke bawah.
Wajahnya yang tampan dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, kekuatan telapak tangan ajaib yang melelehkan tulang. Kamu sebenarnya tahu telapak tangan ajaib yang melelehkan tulang? Tidak banyak orang yang tahu tentang telapak tangan ajaib yang melelehkan tulang, tapi cukup banyak yang mengetahuinya. Setiap kali Shen Xiang menggunakannya, dia akan selalu mendengar kata-kata yang sama. Orang tua, jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya. Ketika Pan Yunlan melihat lelaki tua yang kehilangan kedua tangannya akan menggunakan seni suci untuk menyerang Chen Xiang secara diam-diam, dia segera meraung dan menghunuskan pedangnya, menusuk ke dalam dantian lelaki tua itu. Dengan lambaian telapak tangan gioknya, gambar telapak tangan itu berbalik dan mengenai tubuh lelaki tua itu. Masing-masing telapak tangan mengembunkan energi dingin yang kuat, memasuki tubuh lelaki tua itu. Elder Pan, jangan bunuh dia. Jaga nyawa anjingnya, aku ada gunanya. Shen Xiang dengan cemas memperingatkan, pada saat yang sama, dia menghindari tombak pemuda yang tiba-tiba menusuk ke arahnya. Siapa kamu? Jika kamu mengetahui seni iblis seperti telapak tangan ajaib yang melelehkan tulang, datanglah ke kultus iblis ilahi milikku dan aku pasti akan memperlakukanmu sebagai tamu terhormat, berikan pada ayahmu, aku tidak peduli. Shen Xiang mengambil langkah maju, melintasi ruang angkasa, dan tiba di samping pemuda. Memegang belatinya erat-erat, dia memadatkan energinya dan menusuk ke arah pinggang pemuda itu. Ah, pemuda itu tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyayat hati, sangat menakutkan. Setelah Shen Xiang menggunakan belati untuk menembus pinggang pemuda itu, salah satu telapak tangannya juga masuk, menghancurkan dantian yang dipenuhi energi iblis. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan mengajak kalian bermain. Shen Xiang mengeluarkan kuali persegi dan menempatkan keduanya di dalam, menekan mereka di dalam. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Orang tua itu adalah atasanku, dan dialah yang memberiku merek iblis ilahi. Dengan kata lain, setelah menjatuhkannya, aku tidak perlu mengkhawatirkan kultus iblis ilahi lagi. Tapi prasyaratnya adalah kultus iblis ilahi tidak akan curiga bahwa lelaki tua itu telah jatuh ke tangan kita. Meskipun Pan Yunlan adalah seorang lelaki tua yang telah hidup lama, dia tidak memiliki pendapat apapun mengenai masalah ini saat ini. Pergilah ke kultus iblis ilahi. Jika kita tidak menghancurkan sarang mereka, bagaimana kita bisa naik dengan damai di masa depan? Menurutku kultus iblis ilahi ini datang ketika ruang di Tian tidak cukup stabil, kata Shen Xiang. Pan Yunlan tidak ingin memprovokasi kultus iblis ilahi. Meskipun kultus iblis ilahi tidak memiliki banyak ahli seperti istana ilahi api, sangat sulit baginya dan Shen Xiang untuk sepenuhnya menghancurkan kultus iblis ilahi. Meskipun dia telah melihat betapa menakutkannya Shen Xiang, serta telapak tangan ajaib pencair tulang tingkat Dewa Iblis, keduanya memiliki kekuatan yang terbatas. Bagaimana tentang, Pan Yunlan berencana untuk kembali ke lembah angin es untuk memanggil beberapa tetua lagi, tetapi Shen Xiang tiba-tiba melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dan bergegas ke arah tertentu. Kamu harus kembali ke lembah angin es. Suara Shen Xiang mencapai telinga Pan Yunlan, menyebabkan dia menghela nafas tanpa daya. Kamu masih belum tahu di mana kultus iblis ilahi berada. Setidaknya kamu harus membiarkan aku memberitahumu sebelum kamu pergi. Pan Yunlan juga sedikit curiga dengan hal ini. Shen Xiang tidak tahu di mana kultus iblis ilahi berada, tetapi dia bergerak begitu cepat, seolah-olah dia tahu. Shen Xiang tidak tahu di mana murid-murid kultus iblis ilahi yang berkumpul di Tian berada, tapi dia punya cara untuk mengetahuinya. Setelah dia meninggalkan wilayah Kutub Es Utara, dia melepaskan orang tua itu. Di mana tuan mudanya? Lelaki tua itu baru saja dipukuli secara konyol oleh Shen Xiang dan dilempar ke dalam kuali persegi. Sekarang, dia tidak melihat pemuda itu, dan tempat ini jauh dari wilayah Kutub Es Utara. Dia belum mati. Kamu akan melihatnya lagi. Shen Xiang segera berkata kepada Long Sui, pinjamkan aku kekuatan sucimu. Aku ingin mencari beberapa kenangan berguna dari pikiran orang ini, aku khawatir dia akan menolaknya nanti. Long Sui berkata, tidak masalah. Merasakan kekuatan dewa yang Long Sui transfer,
Shen Xiang segera menggunakan mantra iblis penyerap jiwa pada orang tua itu, dan dia bahkan menggunakan semua kekuatan dewa untuk melemparkannya. Hal ini dapat langsung mematikan jiwa pihak lain, menyebabkan mereka kehilangan seluruh kesadarannya, dan juga dapat mencegah pihak lain memiliki butiran roh pelindung di lautan kesadaran mereka. Orang tua itu menjerit dan pingsan. Shen Xiang dengan mudah memasuki pikirannya dan mencari sejumlah besar kenangan, menyimpan bagian-bagian yang berguna dalam pikirannya. Setelah berurusan dengan lelaki tua itu, Shen Xiang melepaskan pemuda itu. Setelah ditampar beberapa kali oleh Shen Xiang, pemuda itu pingsan. Shen Xiang segera menggunakan mantra iblis penyerap jiwa padanya untuk mencari kenangan penting. Pemuja iblis ilahi ini sebenarnya ada di benua Chen marsial, mengapa mereka bersembunyi di sana? Shen Xiang menempatkan lelaki tua dan lelaki muda itu ke dalam kuali persegi. Di mana mereka bersembunyi? Panjang Sui bertanya. Bukankah benua bela diri Chen memiliki benua iblis sebelumnya? Itu semua adalah tempat di mana sekte Dao Iblis berada, dan kultus iblis ilahi ada di sana. Sekte Iblis Dao di atas benua Chen marsial berpikir bahwa mereka sangat merajalela, tetapi kemudian, seiring dengan semakin kuatnya gerbang Taiwu, mereka menjadi sangat lembut dan jarang keluar untuk menimbulkan masalah. Namun, tidak ada catatan rinci tentang sekte iblis Dao yang muncul di benua bela diri Chen, jadi sangat sulit untuk mengatakannya. Bagaimana sekte iblis Dao itu muncul? Meski banyak penjelasannya, aku seharusnya sudah mewaspadai sekte iblis Dao ini sejak lama. Shen Xiang mengepalkan tinjunya erat-erat, pemuja iblis ilahi telah melakukan kontak dengan tokoh-tokoh besar dari sekte Dao iblis ini. Sekte Iblis Dao itu berada di dalam benua Chen marsial. Jika terjadi perang dari dalam dan istana Dewa Api menyerang dari luar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mungkinkah semua sekte Iblis Dao ini diambil alih oleh kultus Iblis Ilahi? Bai Yuyu berkata, kalau memang benar demikian, maka kita harus memusnahkan semua sekte Dao Iblis itu. Kalau tidak, jika mereka secara diam-diam bersekutu dengan istana Dewa Api, konsekuensinya akan sangat serius. Aku pergi sekarang. Jika perlu, aku hanya bisa membiarkan Li Baojun dan Duan Chong datang. Shen Xiang tidak tahu banyak dari ingatan pemuda dan lelaki tua itu. Meskipun posisi mereka dalam kultus iblis ilahi tidaklah biasa, hal-hal yang mereka ketahui hanyalah dangkal. Tahukah kamu bagaimana mereka memupuk jiwa ilahi mereka? Setiap murid kultus iblis ilahi harus memiliki jiwa ilahi, dan mengasuhnya sangatlah sulit. Bagaimana mereka melakukannya? Long Sui bertanya. Bagi manusia, memelihara jiwa dewa bahkan lebih sulit daripada naik ke surga, namun, kultus iblis ilahi telah menciptakan banyak jiwa dewa yang bahkan lebih sulit diperoleh daripada naik ke surga. Pada saat ini, bahkan Bai Yuyu dan Sumi Yao ingin mengetahuinya. Mereka juga ingin mengembangkan cara ilahi, karena itu akan memungkinkan mereka memperoleh lebih banyak kekuatan. Saya hanya tahu bahwa mereka memiliki kolam Dewa Iblis. Setelah berendam di dalamnya selama 3 hari 3 malam, mereka akan dapat memupuk jiwa dewa. Pan Yunlan juga sama saat itu. Namun, jiwa dewa yang dipupuk menggunakan cara ini memakan banyak umur. Setelah memupuk jiwa dewa, setidaknya umur 1000 tahun akan hilang, dan setelah mengembangkan teknik budidaya dewa, umur mereka akan terus berkurang. Namun, mereka punya cara untuk meningkatkan umur mereka, ini sangat kejam dan membutuhkan pengorbanan banyak orang. Hanya dengan mengorbankan satu orang mereka dapat meningkatkan umur mereka sebanyak 10 hari. Shen Xiang berlari menuju kota terdekat. Dia sedang pergi ke benua iblis sekarang. Umur tidak menjadi masalah bagi kami. Kita mempunyai buah panjang umur, jadi kita bisa mencoba menggunakan cara itu. Mungkin kita bisa memupuk jiwa dewa sekarang. Mata Sumi Yao berbinar. Meskipun dia adalah seorang ranker wanita terkenal di masa lalu, setelah dia memulihkan kekuatannya, pasti akan ada banyak orang yang lebih kuat darinya. Terlebih lagi, setelah mereka terluka, mereka menunda banyak hal selama bertahun-tahun. Selama musuh mereka masih hidup, mereka pasti akan meningkat selama bertahun-tahun.
Jika mereka mengembangkan cara ilahi, itu akan membuat mereka menjadi lebih kuat, lebih jauh lagi. Itu adalah sesuatu yang mulai direnungkan oleh banyak ahli yang telah mencapai puncak kekuatan di alam surga. Energi di kolam Dewa Iblis terbatas, hanya dapat dibatasi untuk sejumlah orang tertentu, dan kultus iblis ilahi di sini telah membantu banyak orang memelihara jiwa dewa mereka selama bertahun-tahun, jadi tidak banyak energi yang tersisa di dalam God Demon Pool, tapi itu seharusnya cukup bagimu untuk memeliharanya jiwa dewa. Aku harus segera mengambil air di kolam Dewa Iblis. Asal-usul kolam Dewa Iblis tidak diketahui. Dari ingatan kedua orang itu, mereka tahu bahwa itu datang dari atas alam surga. Dengan kata lain, pasti ada banyak kultus iblis ilahi di atas alam surga. Kultus iblis surgawi pastinya tidak memiliki buah abadi yang langka seperti buah panjang umur, namun metode budidaya mereka dengan cara surgawi menghabiskan umur mereka. Jika itu digunakan oleh Shen Xiang, mereka tidak perlu menggunakan metode memperpanjang hidup mereka.